Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Satrio Homsin dan ini adalah Sachi TV. Thank you banget buat kalian yang selalu bersama dan menantikan dan juga menonton video-video aku sebelum-sebelumnya. Dan buat kalian yang baru saja hadir karena baru nemu channel ini, mungkin perkenalkan, nama saya adalah Satrio Homsin dan selamat datang di Sachi TV. Tapi sebelum aku memulai ceritanya, aku ingin berterima kasih dulu daripada lupa Eliza Bu RT, Aira di Batam, dan juga ada Maulidan, Ari Hulk, dan juga Arsila R. Farzana yang sudah berkomentar dan sudi menulis komentar dengan penuh cinta di video aku sebelumnya. Jadi, kita akan bercerita atau aku akan menceritakan sebuah urban legend yang terjadi di tahun 1995 di negara Tiongkok. Jadi, tepatnya di kota Beijing. Ini adalah sebuah urban legend yang waktu itu sempat bikin heboh banget negara itu atau kota itu. Jadi urban legend ini mengenai sebuah bis hantu yang bernomor 375. Seperti apa ceritanya? Kita langsung masuk aja yuk. Jadi kejadian ini based on true story. Jadi berdasarkan kisah nyata yang terjadi di Beijing, Tiongkok, di negara Cina sana pada tahun 1995. Sebuah bus malam bernomor 375. Untungnya bukan nomor 66 nih. Kalau nomor 66 nih jurusan Manggarai Blok M nih ya. Untungnya ini kejadiannya jauh di Beijing. Jadi bis malam ini meluncurlah di kegelapan malam. Di sebuah halte, dia itu naikin lah tuh penumpang kan. Satu orang nenek-nenek, satu orang pemuda. Jadi cowok nih, anak muda gitu. Mereka berdua ini, si nenek-nenek sama si anak muda ini nggak kenal satu sama lain. Cuman di dalam bus itu, walaupun sepi lengang, jadi sepi penumpang, mereka memutuskan untuk duduk saling berdekatan. Sementara sopir bus sendiri adalah seorang laki-laki dan satu kondektur seorang perempuan. Jalanlah tuh bisnya kan, ucuk jalan sampailah di pemberhentian berikutnya. Nah di pemberhentian berikutnya ini ada penumpang lagi nih yang mau naik nih, 3 orang laki-laki. Pas naik jadi pusat perhatian sama si nenek-nenek sama si cowok yang tadi. Sebenarnya si sopir bus sama si kondektur yang cewek tadi juga rada-rada aneh nih ngelihat penumpang 3 terakhir nih. Jadi kalau kita hitung sama-sama ya, 2 orang penumpang pertama, nenek-nenek sama pemuda, 3 orang penumpang yang kedua ini, 3 orang laki-laki, 1 kondektur dan 1 sopir bis ya. Jadi ada 7 orang di atas bis itu. Kenapa mereka jadi pusat perhatian yang 3 orang penumpang terakhir ini? Karena mereka itu terdiri dari 3 orang laki-laki, yang satu itu susah jalan guys. Jadi yang satu itu jalannya tuh agak terpincang-pincang atau tertatih-tatih, sehingga harus dipapah oleh 2 orang laki-laki lainnya. Nah di sini keanehannya adalah wajah mereka pas diperhatikan itu kok pucat. Macam kayak mereka itu pakai bedak Kelly tapi kebanyakan gitu. Jadi seputar matanya itu hitam, terus kulitnya yang lain tuh pucat gitu. Dan yang lebih aneh lagi adalah pakaian yang mereka kenakan itu bukan pakaian pada umumnya tahun 1995, melainkan pakaian tradisional Cina pada masa dinasti Ming. Mungkin kalau kalian suka nonton film-film vampir Cina, nah kayak gitulah, kayak gitu untuk kostumnya. Nah kebayangkan, udahlah pucat, pakai kostumnya vampir Cina. Parno nggak lo di atas bus. Nah sebenarnya si nenek-nenek sama si pemuda ini tuh udah resah, udah lihat-lihatan udah resah gitu kan. Waduh nih gimana nih, kok ada penumpang modelannya kayak begini, apa kita harus mundur atau turun bis sekarang? Tapi kalau turun serem juga. Lah kan mereka naiknya dari situ lah, kalau turun siapa tahu teman-temannya banyak kan di halte yang pemberhentian berikutnya tadi kan. Akhirnya kondektur menenangkan si nenek-nenek sama si penumpang cowok yang pertama tadi. Dia bilang, "Ibu, Mas," tapi pakai bahasa Mandarin ya, karena kan ini kan di Tiongkok. "Bu, Mas, tenang aja. Ini nggak apa-apa kok. Kali aja mereka tuh cuman aktor. Mereka mungkin pemain opera yang memang mengalami kecelakaan, harus naik bus, kemudian mereka belum sempat hapus make up sama lepas kostum gitu," katanya. Nah, dengar itu semua, nenek-nenek sama pemuda ini tuh rada tenang nih, melanjutkan perjalanan ke tujuannya. Jadi bis ini adalah jurusan dari terminal Yuanmi Yuan ke Xianseng.
Jadi itu jaraknya tuh nggak seberapa jauh gitu loh. Jadi ini sebenarnya juga bis yang bukan yang jaraknya jauh banget gitu loh. Tapi juga bukan bis di dalam kota ya. Tapi ini juga lumayan harus keluar kota, tapi bukan kota yang jauh kayak Jakarta ke Bali gitu, bukan kayak gitu. Jadi ternyata di tengah perjalanan ada kejadian yang sangat mengagetkan. Tiba-tiba si nenek-nenek itu teriak-teriak, marah-marah, histeris ke cowok yang duduk di sebelahnya dia. Dia bilang, "Awas kamu ya, ini dompet saya hilang. Kamu pasti yang nyolong dompet saya. Karena nggak ada orang lain nih selain kamu di dekat saya dari tadi." Nah, si cowok ini nggak terima karena dia ngerasa dia nggak nyolong dompetnya si nenek itu. Wis, ibu kalau nuduh jangan sembarangan. Saya ini orang baik-baik loh. Ibu nggak lihat tampang saya walaupun melas kehabisan beras gini. Tapi saya nggak mungkin, saya nggak pernah dididik sama orang tua saya untuk menjadi jambret gitulah. Kira-kiranya begitu ya. Gue juga nggak ngerti itu dialognya kayak apaan. Pokoknya singkat kata, singkat cerita, si nenek itu menuduh si pemuda ini udah mencopet atau mengambil atau menyolong atau mencuri dompetnya si nenek ini. Tapi si pemuda ini nggak terima karena dia emang nggak ngerasa nyolong. Ya udah, kata si nenek kan. Sekarang kita turun di perhentian berikutnya, di halte berikutnya kita turun. Dan di situ kita langsung ke kantor polisi. Nanti di sana kamu jelaskan semuanya. Gitu. Nah, karena si pemuda ini merasa tertantang dan merasa nggak salah, dia bilang, "Oke Bu, siapa takut? Ayo kita turun sekarang." Akhirnya di pemberhentian berikutnya, mereka memutuskan untuk turun dan segera mencari kantor polisi. Begitu turun dari bis, tuh si pemuda bilang, "Ya udah Bu, ayo kita sekarang cari kantor polisi." Tiba-tiba si nenek-nenek itu, nada bicaranya berubah menjadi sangat pelan. Nak, udah. Jangan marah-marah. Ibu tadi cuman acting. Nah, kan? Gue rasa ibu ini Christine Hakim. Ibu tadi cuman acting. Sebenarnya dompetnya ibu tuh nggak hilang, Nak. Cuman penumpang yang 3 tadi loh. Ibu itu udah ngerti kalau mereka itu bukan manusia. Loh, kok bisa sih, Bu? Kenapa? Karena tadi pas naik udahlah mukanya pucat. Aku perhatiin karena dari atas bawah. Kakinya nggak napak ternyata. Makanya ibu itu bersandiwara membuat skenario. Ini ibu ini kenapa nggak main sinetron aja ya? Seolah-olah dompetnya hilang supaya mereka berdua tuh bisa turun di pemberhentian berikutnya. Dengan kata lain, ibu tadi, si nenek-nenek ini, sudah berniat menyelamatkan hidupnya si pemuda ini. Udahlah kan, singkat cerita, singkat kata, mereka berdua, si nenek sama si pemuda ini nggak jadilah ke kantor polisi. Kan emang cuman acting tuh tadi si Ibu Ayu Azhari ini kan. Nah, akhirnya mereka pulanglah ke rumah masing-masing. Taunya bener dong, taunya bener. Ternyata mereka itu pas besokannya itu melihat berita di koran bahwa bis 375 yang mereka naikin semalam itu jatuh atau terjerembab atau nyungsruk di sebuah bendungan Mien namanya. Padahal anehnya di sini adalah bendungan Mien itu tidak seharusnya dilewati oleh bis 375 ini. Jadi harusnya bis 375 ini berhenti di sebuah terminal yang nggak nyampe di bendungan Mien. Jadi ini jaraknya itu 100 km loh, gengs. 100 km Darla dari tujuan akhir bis ini. Loh, kok bisa bis ini tuh bablas gitu kan? Tapi ada banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang terjadi. Tapi sebelumnya ini aku mau cerita bahwa setelah melihat berita itu, si ibu ini, si nenek-nenek ini sama si pemuda ini kompakan. Mereka tiba-tiba lapor ke kantor polisi. Jadi mereka menceritakan bahwa semalam itu kami adalah penumpang bis 375 itu, Pak, katanya. Kata mereka ini kan. Tetapi ada kejadian aneh, ada hantu yang naik, Pak, ada setan, Pak, gitu. Loh, kok ibu tahu setan? Iya, orang kakinya nggak napak. Kalau kakinya napak mah bukan setan, itu mah acting, itu mah aktor gitu kan. Kata kondekturnya tadinya itu aktor, tapi pas saya lihat kakinya nggak napak, ya setan bener lah, Pak, gitu kan. Nah, akhirnya kayak apa, Bu? Kayak apa, Bu? Nah, mereka cerita lah ya, iya gini-gini. Akhirnya kami memutuskan untuk turun di pemberhentian berikutnya. Kami juga nggak nyangka, tapi feeling saya udah nggak enak nih, Pak. Kalau seandainya kami terus, kami pasti ikutan nyungsruk di bendungan Mien itu. Lah, kiranya aku Putri Duyung, Pak, suruh renang di bendungan gitu, kata si ibu ini kan. Sekarang kita masuk ke keanehan-keanehan yang terjadi setelah polisi memeriksa bis 375 yang nyungsruk di bendungan itu. Keanehan pertama adalah tadi yang udah saya bilang di awal, di sebelumnya, bahwa bis ini nyungsruknya di bendungan Mien, sementara rutenya harusnya tuh nggak sampai bendungan Mien, Darlah. Harusnya dia itu 100 km sebelum bendungan Mien tuh udah berakhir tuh rute. Kenapa itu bus sampai bablas ke situ? Kemudian keanehan yang kedua adalah setelah diperiksa di CCTV sepanjang jalan rute itu, rute bis 375 itu, bis 375 itu nggak nampak di satu pun CCTV itu nggak kerekam. Jadi seolah-olah tuh nggak ada bis yang lewat. Nah tuh bis itu tuh lewat jalur mana, ya kan?
Nah, kemudian keanehan yang ketiga adalah seharusnya tangki persiapan bensin, jadi bensin si bis 375 ini nggak akan bisa untuk mencapai Bendungan Mien. Soalnya Bendungan Mien itu jauh, 100 km lebih jauh daripada tujuan utamanya. Dan lebih anehnya lagi saat polisi memeriksa tangki bensinnya, ternyata isi tangki bensin itu bukannya Pertalite atau Pertamax, tapi darah. Kalau kita mau menghitung nih, setelah si ibu nenek-nenek Ayu Asari ini sama si pemuda ini turun, harusnya di atas bus itu kan ada 5 orang kan. 3 penumpang yang terakhir yang ala-ala pampir itu, sama 1 kondektur cewek, sama 1 sopir cowok kan. Pas diperiksa di dalam bus itu ndak ada 5 orang, tetapi cuma ada 3 orang saja. 1 supir laki-laki, 1 kondektur perempuan, dan 1 lagi mayat seorang laki-laki yang tak teridentifikasi. Dan kemudian 3 mayat ini yang di dalam bis ini, kan dia jerembabnya atau nyungsruknya itu kan baru semalam kan, atau baru tadi pagi lah gitu kan. Tapi mayatnya itu kondisinya itu sudah sangat mengenaskan, seolah udah meninggal berminggu-minggu di situ. Jadi kayak udah membusuk gitu. Akhirnya, karena kejadian ini viral pada tahun 1995 itu, si nenek-nenek tadi sama pemuda tadi dipanggil lagi, dicari sama polisi, dipanggil lagi untuk dimintai keterangan lanjutan. Sebenarnya apa benar kejadiannya ini mistis atau kelalaian aja gitulah kan. Tapi masalahnya di sini, ada keanehan lagi. Saat mau menjalani interview lanjutan, ternyata si nenek-nenek sama si pemuda ini tiba-tiba mengalami lupa ingatan. Nah udahlah kan, udah lupa ingatan, ditunggulah tuh sampai ingatannya balik ini. Udah kayak sinetron aja nih, emang bener-bener kurasa nih kejadian. Tetapi ditunggu punya tunggu hari demi hari, bukannya membaik, bukannya balik itu ingatannya nenek sama ingatannya pemuda itu. Malah tiba-tiba di hari keempat setelah kejadian tersebut terjadi, nenek-nenek dan pemuda tersebut mengalami gangguan jiwa. Jadi gilingan padi dan kapas mereka berdua. Akhirnya cerita ini bagaimanapun juga menyebar dari mulut ke mulut berdasarkan hasil keterangan si nenek sama si pemuda di interview awal, Darla. Jadi makanya di sini kalian hati-hati kalau naik bis, apalagi nomornya 375. Tapi kurasa kalau di Jakarta atau di sini ada nggak sih 375? Nggak ada lah ya. Kalau 375 kalian nggak usah naik gitu ya. Tapi kalau emang tujuan kalian di 375 ke Terminal Sianseng ya memang harus naik 375. Kalau naiknya 66 ntar kalian nyasar di Blok M. Oke, thank you Darla, thank you banget udah mau nonton video ini dari awal sampai habis. Dan buat kalian yang senantiasa di Saci TV, ya saya ucapkan terima kasih banyak. Dan yang baru saja hadir dan menemukan channel ini, saya ucapkan selamat datang. Sampai ketemu di konten berikutnya. Dan jangan lupa ramaikan kolom komentar, subscribe bagi yang belum, bagi yang udah saya ucapkan terima kasih. Juga like serta share ke teman-teman kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam semakin viral.